Masalah sampah telah menjadi salah satu masalah terbesar dalam hidup kita untuk beberapa tahun terakhir ini. Indonesia termasuk salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke lautan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau untuk pengelolaan plastik itu dimulai di tahun 2022. Di tahun 2022 itu kami berkomitmen untuk mengelola tidak hanya sampah medis, sampah umum, dan juga sampah B3. Kami juga melakukan pengelolaan untuk sampah anorganik yang ada di Rumah Sakit Panti Nugroho, salah satunya adalah sampah plastik. Namun, selain sampah plastik, kita juga melakukan pengelolaan sampah yang lain seperti kardus, kemudian besi bekas, kemudian ada duplek, dan kami sudah berkomitmen untuk memilah atau mengumpulkan sampah tersebut dari unit terkait maupun dari kerjasama dengan cleaning service untuk mengumpulkan dari ruang perawatan untuk dipilah-pilah. Sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi akan diambil oleh bank sampah Rapel 2 kali dalam sebulan. Sedangkan yang tidak memiliki nilai ekonomi akan diolah secara inovatif oleh tim kesehatan lingkungan Rumah Sakit Panti Nugroho menjadi eco-brick dan dibuat sebagai meja, pot tanaman, pembatas taman, maupun pintu gerbang menuju taman yang inovatif. Rumah Sakit Panti Nugroho menjadi salah satu peserta yang taat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian kami menyadari yang pertama ada isu-isu terkait sampah di TPA Piungan itu juga kan sudah mulai overload. Kemudian di area Panti Nugroho ini juga banyak terdapat sampah-sampah plastik yang langsung dibuang ke tempat sampah umum. Nah, kami mempunyai pemikiran untuk memilah atau memilah lagi dan juga mengelola sampah plastik tersebut. Dan juga selain itu juga ada seruan dari Bapak Paus terkait dengan pertobatan ekologis atau Laudato Si. Nah, itu yang menjadi alasan kami untuk melakukan pengelolaan sampah plastik. Dan yang jelas itu Panti Nugroho mempunyai komitmen sampah itu selesai diolah di Panti Nugroho. Selain sampah plastik, tim kesehatan lingkungan Rumah Sakit Panti Nugroho yang salah satunya terdapat anggota komunitas Suster Carolus Borromeus juga menerapkan pengelolaan sampah organik. Yang menarik adalah mereka tidak menyebut sampah organik, melainkan bahan organik. Bahan organik diolah kemudian menjadi ekoenzim yang multifungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ekoenzim diserahkan dan didistribusikan ke masyarakat secara gratis. Suster Teresina termasuk dalam pegiat ekoenzim menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang sakit akibat eksploitasi yang dilakukan oleh manusia sendiri. Saat ini kita tahu bahwa dunia itu sedang sakit. Ya, dunia sedang sakit, semesta alam sedang sakit akibat eksploitasi manusia juga. Apakah itu pembakaran hutan, apakah itu pengelolaan atau penimbunan sampah yang bertimbun-timbun, ya, hampir semua TPS itu mengalami kepenuhan, ya, dan efek rumah kaca juga meningkat, pemanasan global semakin dekat, ya. Antara iklim, ya, climate change, ini semua isu-isu tentang iklim, tentang perubahan cuaca itu sudah semakin dekat. Bahkan ada yang memprediksi bahwa kita hanya punya waktu 8-12 tahun untuk dapat memperbaiki situasi dunia saat ini. Awalnya itu adalah keprihatinan kita terhadap gas metana yang dihasilkan dari dari sampah organik. Lalu saya melihat bahwa kami itu sampah organik itu ada macam-macam, mulai dari kulit-kulit buah, lalu sisa makanan, lalu juga tulang-tulang,
dan macam-macam lah, sisa sayuran. Nah, lalu saya ada teman yang mengajak untuk dan mengingatkan memberi saya ekoenzim. Awalnya hanya memberi, lalu saya pakai untuk katanya bisa untuk sikat gigi, lalu saya pakai memang. Nah, ternyata itu sangat bagus gitu. Juga ketika saya kena gatal sekali, luka itu, saya kompres ekoenzim itu lalu cepat sekali kering dan menutup. Semacam itu. Jadi harapan saya, dan sudah banyak ya jejaring ekoenzim di Sleman sendiri ada 17 omah ekoenzim. Dan Rumah Sakit Panti Nugroho ini juga menjadi omah ekoenzim. Harapan kami juga akan orang semakin terlibat sehingga tidak membuang sampah organik ke TPS lagi gitu.